Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mas Doni. Good morning, good afternoon, or maybe it's evening there. But whatever you are, whatever the time is there, I hope you're having a really nice day and I hope you're doing super duper great. So, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Rizky Roslin Ashifa dari Humas A. Saya nggak sendiri di sini, saya bersama teman saya yaitu Khairunisa Andani dan juga Kaila Fitri Fatiyah. Kami berasal dari kelompok 10 yang membahas tentang isu penyelenggaraan Mister Supra Nasional 2020. Akan Syifa mulai dari problem statement-nya. Penyelenggaraan Mister Supranasional 2020 di Jakarta terpaksa dibatalkan karena kuatnya isu LGBT. Putra Indonesia Organization telah menerima tawaran itu dengan alasan meningkatkan bisnis pariwisata Indonesia. Awalnya acara ini akan dilaksanakan di 3 kota, yaitu Jogja, Denpasar, dan juga JHCC Senayan atau Jakarta. Tapi karena adanya desakan dari banyak pihak, acara tersebut akhirnya dibatalkan dan setelah melakukan berbagai pertimbangan dipindah ke negara Vietnam. Tapi dengan perpindahannya acara ini ke negara Vietnam, ada banyak pihak-pihak yang mulai posisinya sedikit terguncang seperti itu. Seperti sponsor salah satunya karena mereka telah melakukan kontrak kerja untuk mengisi acara tersebut. Jadi bagaimana sih cara kami membantu berperan sebagai PR, membantu penyelesaian dari isu ini dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai tim Humas Yayasan Mister Indonesia menyikapi hal ini. Ada beberapa hal yang bisa dan perlu untuk dilakukan. Yang pertama adalah bersifat transparan. Kita sebagai tim Humas harus mampu menyampaikan fakta secara jujur dengan tidak menyudutkan pihak tertentu atau menggunakan kalimat-kalimat yang akan memicu perdebatan. Sehingga nantinya ini akan mencoreng nama organisasi kita. Kita bisa menggunakan kalimat atau pernyataan-pernyataan yang etis. Contohnya seperti ini. Kami menghormati berbagai masukan dan pertimbangan dari masyarakat dan juga para pemangku kepentingan. Keputusan ini diambil demi menjaga harmoni sosial dan mendukung kebijakan yang berlaku di tanah air. Jadi kita harus bisa nih tetap informatif, tetap terbuka, tapi kita tidak menyudutkan atau tidak menjelekkan salah satu pihak. Kemudian kita juga harus menjaga hubungan dengan sponsor. Dikarenakan sudah banyak sponsor yang bekerja sama dengan kita atau sudah kontrak dengan kita, jadi sangat penting untuk dilakukan dan harus segera dilakukan, yaitu komunikasi secara langsung dan juga profesional. Nah, kita perlu nih, penting juga untuk menjelaskan situasi yang terjadi sekarang, situasi yang kita alami kepada para sponsor kita. Kemudian kita juga harus tetap menawarkan opsi-opsi kerjasama, misalnya promosi untuk kegiatan yang akan mendatang. Dan juga kita harus memberikan jaminan pengembalian atau penyesuaian sesuai dengan kesepakatan yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian kita juga perlu melibatkan media dan kontrol narasi yang ada di media sosial. Sebagai humas, kita ini harus aktif memantau juga mengelola narasi yang berkembang ke publik. Kita memang tidak bisa mengontrol semua media yang ada, tapi kita bisa mengontrol narasi yang ada di media sosial kita. Yang ada di media sosial, jadi narasi-narasi di dalamnya yang bisa kita kontrol. Nah, caranya gimana? Salah satu caranya yaitu konsisten memberikan informasi, sehingga semua informasi yang tersampaikan dan juga informasi-informasi yang diterima oleh audiens ini akan menciptakan mutual understanding antara kita dengan audiens kita. Nah, kita juga harus bisa nih secara aktif menjawab informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi juga tidak menanggapi pernyataan-pernyataan yang akan menjadi perdebatan terbuka. Jadi kita hindari perdebatan terbuka. Kemudian kita harus kuatkan nilai positif organisasi.
Jadi, organisasi kita kan sedang dilihat oleh banyak orang atau sedang diperhatikan, menjadi perhatian publik gitu ya. Jadi kita harus manfaatkan perhatian publik ini dengan memberikan atau mengeluarkan nilai-nilai positif organisasi kita. Berkaitan dengan Mr. Indonesia Organization ini, kita bisa mengeluarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pariwisata, budaya, kepemudaan, terus juga ekonomi pariwisatanya, seperti itu. Nah, dan yang tidak boleh ketinggalan dan menjadi salah satu yang paling penting adalah evaluasi dan introspeksi. Nah, kita bisa menggunakan kejadian hari ini atau peristiwa ini sebagai pembelajaran agar kedepannya kita bisa lebih siap dengan manajemen krisis kita. Kita bisa lebih siap merencanakan komunikasi sehingga komunikasi yang akan terjalin ini lebih matang. Nah, komunikasi ini berkaitan juga dengan komunikasi internal antara kita dengan stakeholder kita atau juga eksternal dengan audiens kita. Nah, internal ini juga berlaku dengan kita dan para staff-staff yang tergabung di dalamnya. Selanjutnya adalah respon Putra Indonesia Organization terhadap tuntutan ataupun desakan yang diberikan oleh publik. Memang secara hukum kami bisa saja dengan mudah menuntut pihak yang mendesak kami untuk membatalkan acara. Tetapi hal tersebut tidak kami lakukan atas beberapa pertimbangan. Kami ingin usaha yang kami lakukan ini tidak menyudutkan pihak manapun, sehingga upaya penuntutan tidak kami lakukan untuk menghindari anggapan penyudutan terhadap pihak-pihak tertentu. Kami sangat menghargai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai target utama dari tayangan kami, pastinya, karena ini tayang di Indonesia. Kami memahami bahwa isu LGBT adalah hal yang asing, hal yang tabu, hal yang belum biasa dipaparkan, hal yang tidak biasa untuk dipaparkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga kami akan secara sukarela mengikuti peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ada di negara Indonesia untuk meredakan kegaduhan yang ada serta mempertahankan citra kami sebagai sebuah instansi. Selanjutnya, etika yang akan diberlakukan adalah transparansi, pastinya. Ini adalah hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan yang sangat baik, hubungan yang sehat dengan banyak pihak. Pastinya kami akan melakukan komunikasi efektif kepada seluruh pihak yang terlibat, baik eksternal maupun internal. Kami akan memastikan bahwa komunikasi terjalin dengan sempurna dan juga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan makna yang sama. Kemudian adalah kami akan memberikan gambaran dari rencana lanjutan setelah kami mengambil langkah damai, langkah penyelesaian secara damai pastinya, karena tidak ada penuntutan terhadap pihak manapun. Kami akan memberikan dan menyampaikan rencana lanjutan ataupun rencana lain dari Mr. Supranasional ini di Indonesia sambil menunggu isu tersebut mulai mereda. Hal ini dilakukan agar pihak yang terlibat tetap merasakan keuntungan dari kontrak yang mereka tanda tangani pastinya, dan juga tetap menjaga kepercayaan mereka terhadap kami. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, bagaimana seharusnya PR Mr. Indonesia Organization memperbaiki citra kontes tersebut yang syarat dengan isu LGBT, yaitu dengan rebranding soft campaign atau membangun framing baru, yang dimana PR-nya harus dapat membantu untuk mengubah cara pandang publik terhadap kontes ini atau isu yang sedang terjadi. Caranya bukan dengan membantah keras, tetapi dengan framing atau mengalihkan fokus masyarakat kepada hal-hal yang lebih positif yang dimiliki oleh kontes ini. Jadi kita harus dapat menggiring masyarakat kepada hal-hal yang positif yang dimiliki oleh kontes ini, agar masyarakat tidak hanya terfokus pada isu yang sedang terjadi, seperti itu. Dan rebranding soft campaign ini bagaimana? Yaitu ada 2. Yang pertama, kampanye digital untuk memperkenalkan ulang visi dan juga nilai organisasi.
visi dari organisasi ini yaitu menjadi wadah pengembangan pemuda Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan juga mampu menjadi duta budaya serta pariwisata di kancah nasional dan juga internasional. Lalu nilai-nilai yang mereka miliki ada integritas, intelektual, empati sosial, kebinekaan, kepemimpinan, dan juga kepribadian positif. Jadi tentunya nggak cuma visual aja, tapi juga mereka memiliki visi dan juga nilai yang positif seperti itu. Kampanye digital ini juga dapat menyampaikan kembali tujuan utamanya seperti mempromosikan budaya, pariwisata, dan juga kontribusi sosial. Ini membuat masyarakat lebih memahami arah dan juga niat baik dari kegiatan yang dilakukan, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu peran sosial dan budaya organisasi. Ini menunjukkan peran nyata organisasi dalam hal sosial dan juga budaya. Misalnya dengan bagaimana kontes ini punya dampak positif untuk komunitas lokal dan juga mendukung UMKM, atau juga melibatkan peserta dalam kegiatan yang lebih edukasi. Ini pastinya membantu menggeser pandangan dari isu negatif ke nilai-nilai yang lebih kontribusi. Nah, di dalam menunjukkan peran sosial dan budaya organisasi, tentunya yang sudah saya sebutkan tadi bahwa dalam organisasi atau kontes ini tidak hanya fokus terhadap visual aja, tapi juga mereka di dalamnya ada pelatihan dan juga pembekalan yang dapat mereka tunjukkan sebagai framing yang mereka lakukan, yaitu mereka dapat pelatihan dan juga pembekalan public speaking, etika, budaya, dan juga pariwisata. Selanjutnya mereka juga melakukan kegiatan sosial seperti ada aksi kemanusiaan, edukasi, dan juga lingkungan. Dan juga mereka banyak melakukan promosi budaya dan juga pariwisata tentunya, seperti baju adat, memperkenalkan baju adat, kuliner, dan juga tradisi lokal. Dan mereka juga melakukan kompetisi internasional seperti mewakili Indonesia di ajang dunia. Jadi mereka dapat menunjukkan hal-hal positif yang seperti ini agar masyarakat dapat lebih melihat apa saja yang mereka lakukan selain visualisasi. Selanjutnya adalah pemulihan citra dengan kegiatan sosial. Nah, salah satu cara atau strategi kehumasan yang bisa digunakan untuk mendongkrak citra Mr. Global dan Mr. Indonesia Organization adalah menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR. Dan tentunya ini harus dijalankan dengan pendekatan yang menyeluruh. Karena dengan pendekatan yang menyeluruh ini akan memperkuat nilai sosial organisasi kita dan juga akan memperluas persepsi publik bahwa kontes ini bukan hanya menampilkan visual dari laki-laki yang menjadi finalisnya, tapi juga menampilkan talenta di berbagai bidang, terutama di bidang modeling, televisi, dan juga perfilman. Nah, selain kita perlu memperhatikan atau memperbaiki citra kita kepada publik secara luas, kita juga perlu mendongkrak citra kita kepada stakeholder atau pemangku kepentingan yang sudah bekerja sama dengan kita. Caranya dengan menghubungi dan kita menjelaskan kondisi yang dialami secara transparan kepada semua pihak pemangku kepentingan yang bekerja sama. Berikan penjelasan, kemudian perlu juga kita berikan apresiasi atas bantuan yang sebelumnya sudah dilakukan, atas dukungan yang sebelumnya sudah diberikan, dan berikan juga tawaran kerjasama atau tawaran kolaborasi atau juga tawaran untuk partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang akan mendatang. Nah, cara-cara ini diharapkan mampu mendongkrak citra Mr. Global dan Mr. Indonesia Organization ke depannya. Selanjutnya yaitu strategi kehumasan untuk mendongkrak citra Mr. Global dan Mr. Indonesia Organization. Yang pertama yaitu manajemen krisis dan komunikasi proaktif, yang dimana harus segera merespon isu dengan pernyataan yang tenang dan juga terarah. Bukannya kita malah membela diri secara berlebihan dan juga dengan keras. Dan itu dapat kita lakukan dengan di media sosial sebagai contohnya. Kita harus menghindari debat secara terbuka ataupun secara keras, tapi kita harus menyediakan sesi Q&A ataupun penjelasan dalam bentuk carousel dan juga menjelaskan nilai dan proses seleksi kontes secara detail. Jadi di dalam nilai ini yaitu kita harus merespon ataupun menjelaskan secara detail tentang isu yang sedang terjadi, tapi kita jangan terlalu terarah oleh isu tersebut, seperti itu.
Dan yang kedua yaitu transparansi dan edukasi publik, yaitu mengedukasi masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dan juga isi dari ajang tersebut. Kita harus menggunakan strategi secara jujur dan juga terbuka kepada publik. Bentuknya itu yaitu kita menunjukkan nih bahwa mereka juga pernah ikut serta dalam pelatihan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga public speaking. Jadi bukan hanya soal penampilan aja, tapi juga mereka mempunyai nilai-nilai dan juga visi yang terarah. Baik Mas Doni, itulah upaya-upaya yang akan kami jalankan, yang akan kami terapkan guna menjaga citra dari instansi kami dan juga memastikan bahwa kepercayaan stakeholder kepada kami tidak menipis sepersen pun, sekian senti pun. Sekian Mas Doni, Ayu Ting Ting Makan Kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.